ayat Iqra ini kita tidak boleh atau haram membaca basmalah atau bismillah. Ayat yang lain kita diwajibkan membaca keduanya, ta'awuz dan basmalah. Apa itu? Yakni surah namanya At-Taubah. Bara'atum minallah. Nah, sampai akhirnya ayatnya itu. Awal ayat itu ada yang nyebut juga surah Bara'ah, ada yang nyebut surah At-Taubah. Ngapo kita diharamkan untuk membaca basmalah atau bismillah? Karena di dalam surah At-Taubah itu ada perkataan-perkataan atau sumpah-sumpahnya wong-wong musyrikin Yahudi dan Nasrani yang isinya itu kekafiran atau kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala atau penyekutuan atau kemusyrikan atau kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diharamkan untuk bismillah di ayat ini, di surat ini. Itu nak diangkat apa, Cek? Apa mak mana? Oh iya, laju. Sebelum kita lanjut ya. Kita akan angkat telepon di 351656. Mungkin ada dulur-dulur yang nak bergabung dengan kita sore hari ini menanyakan sesuatu bersama Ustadz Muhammad Setiawan ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana ini? Mbak Mita. Ya. Ini Bang Sinaga dari Jayapura, dari Maroke, Mbak, Papua Selatan. Oke, Bang Sinaga mau bertanya bersama Ustadz Muhammad Setiawan sore hari ini, Bang? Ya, siap. Oke, silakan untuk pertanyaannya Bang Sinaga. Baik. Siap. Assalamualaikum Pak Ustadz Muhammad Setiawan SH MH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Sinaga. Ya, kabarnya baik Bang ya? Alhamdulillah, baik Bang. Ya, alhamdulillah. Jadi begini Bang, izin Bang. Lanjut. Kebetulan ini pertanyaannya agak ini singkat cerita ini amanah dari ibu saya Bang. Jadi kata ibu saya, nanti kalau nggak ada halangan, kami sekeluarga besar kemungkinan ya, dalam tahun-tahun ini habis menunaikan rukun Islam yang kelima, saya dan adik saya itu dan ibu saya, insya Allah mau datang ke Palembang sekaligus mau bertemu sama tante saya yang di Batu Raja, sekaligus mau satu rami ke tempatnya Pak Ustadz. Boleh kan Pak Ustadz? Oh, sangat boleh, bukan boleh saja. Kebetulan kan Pak Ustadz ngajar dosen di IAIN ya? Iya, ada ngajar kita. Iya. Jadi boleh ya Pak Ustadz ya? Oh, bukan lagi boleh Bang, tapi sangat boleh. Iya, saya kemarin sudah berkunjung ke studio Pro 4 juga. Oh. Saya belum kenal sama Pak Ustadz kan begitu kan? Sama Bang Billy. Oke. Siap. Nah, untuk pertanyaannya begini Pak Ustadz. Saya ini sebenarnya bingung juga, saya mau bertanya tapi nggak saya tanyakan, saya bingung saya tanyakan gimana kan begitu kan. Jadi terpaksa. Jadi begini, yang saya pertanyakan itu Pak Ustadz bisa kan buat ruqyah untuk saya Pak? Gimana Bang? Gimana? Ruqyah. Iya, ruqyah Bang. Ruqyah itu dalam arti begini Bang, saya ini kan dari dulu kan mau menikah, saya mau, perempuannya nggak mau, saya mau begitu Bang. Nah, jadi kalau ibaratnya berkenan, ibaratnya Pak Ustadz bisa kan begitu kan, satu rami sekalian saya satu rami ke tempat tante saya, sekaligus saya mau satu rami tempat Pak Ustadz begitu. Begitu, jadi ya ibaratnya saya itu mau ruqyah begitu, Tat. Nah, itu aja mungkin, Tat. Oke, siap. Nah, tapi boleh Ustadz ya? Siap. Nanti tak jawab setelah ini. Iya. Mbak Mita. Ya, Bang. Ini Bang Sinaga, Mbak Mita. Iya, Bang Sinaga, tahu. Agak ngelantur ngomongnya karena sudah terlalu banyak pusing, Mbak. Iya, nggak apa-apa. Semoga Ustadz Setiawan bisa jawab. Itu yang saya bicarakan kemarin, Mbak. Karena ada kan Mbak Mita, ibu saya bilang sama Mbak Mita, kalau dapat istri orang Palembang nanti insya Allah ke Palembang kan begitu kan. Amin. Nah, terima kasih Mbak Mita ya. Ya, sama-sama Bang Sinaga. Ya, sama-sama Bang, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana Ustadz, mau dijawab terlebih dahulu atau kita terlebih dahulu melanjutkan topik kita sore hari ini? Ya, kita jawab dulu saja Mbak ya. Boleh Ustadz. Agak lali jong memang. Malah kelamuan tuh. Nah, oke Bang Sinaga, terima kasih atas pertanyaannya.
Pertama saya tanggapin dulu yang Bang Sinaga mau ke Palembang itu, saya sebetulnya secara pribadi ada perasaan gembira yang luar biasa tadi begitu Abang ngomong kan. Artinya kita tidak hanya bertemu secara online tapi juga secara offline. Bukan hanya boleh Bang, tapi sangat boleh. Alhamdulillah, artinya silaturahmi kita antar sesama umat Islam, antar sesama anak bangsa itu bisa terjalin kan. Selain dari media ini, artinya kita juga bisa silaturahmi langsung tanpa media. Itu saya sangat menyambut baik Bang. Silakan nanti mungkin bisa kita tukar kontak mungkin nanti ya. Nanti gimana itu teknisnya nanti di lapangan itu kita ketemuan di mana dan sebagainya, itu nanti bisa kita atur di ini. Tapi intinya pada hakikatnya saya sangat senang sekali dan saya menyambut dengan gembira yang luar biasa. Saya pribadi sangat terharu tadi begitu salah satu pendengar kita ya yang sempat berdiskusi dengan kita di program ini, yang nun jauh ya di sana di ujung negeri kita di Merauke sana, yang juga kita sama-sama orang berdarah Sumatera, mau silaturahmi dan mau ketemu dengan kita di Palembang. Dan ternyata memang ada keluarga ya di Palembang. Saya menyambut baik Bang itu. Nanti kita bicarakan dan kita diskusikan nanti gimana teknisnya. Nah, yang pertanyaan kedua tadi mengenai Bang Sinaga itu lebih ke pribadi ya kalau saya melihatnya itu. Kalau saya melihatnya itu gini aja Bang, sebetulnya memang qadarullahnya Allah mungkin terkait jodoh itu memang belum masa qadarullahnya datang itu saja kan. Bukan soal ada gangguan makhluk atau ada yang menghalangi dan sebagainya. Itu kan tergantung dua sebetulnya itu. Balak jodoh rezeki maut itu kan pernah kita bahas di qada dan qadar itu. Dia ada ikhtiar, ada syariat artinya diusahakan, ada juga tawakal artinya doa yang hanya dipasrahkan gitu kan. Nah, dua ini harus seiring sejalan untuk menggapai 4 ini tadi ya. Bukan hanya menggapai sih, ada yang digapai kayak jodoh sama rezeki. Kalau balak sama maut bukan digapai tapi dihindari mesti itu ya. Beda dengan ilmu dengan amal yang memang harus dicari kan. Kita tidak bicara ke situ. Nah, tapi yang Bang Sinaga kemukakan tadi mengenai ruqyah itu bagus dan baik. Ruqyah itu artinya mantra kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu. Tapi dia mantra yang diisi dengan nas Al-Quran dan hadis yang tentunya sejalan dan sesuai dengan syariat Islam. Nah, Bang, saya pribadi memang ada sedikit tahu dan punya ilmu tentang ruqyah ini tadi. Nah, memang saya punya sedikit gitu ya. Akan tetapi gitu ya. Segala sesuatu itu ibarat kita ke dokter, alangkah baiknya jikalau diberikan kepada dokter yang spesialis, bukan yang dokter umum. Kalau misal saya ini ibarat dokter, saya ini ibarat itu dokter umum lah gitu kan. Dia tahu punya ilmunya punya gitu kan, tapi bukan menjurus ke bidang yang memang benar-benar spesifik gitu kan. Nah, dokter spesialisnya ya tentu ada ustadz atau dai atau mubaligh atau ulama atau cendekiawan muslim yang dia praktisi, artinya dia memang mempelajari secara teori dan juga paham dalam prakteknya gitu kan. Kalau saya ini tahu teorinya saja. Nah, saya punya kawan yang praktisi dalam hal ruqyah itu dan beliau punya pesantren dan kawan-kawan saya kenal akrab baik kan gitu. Nah, nanti saya rasa kalau rekomendasi saya ketika nanti Abang sudah di Palembang dan mau ruqyah itu, nanti saya rekomendasikan dan saya arahkan, bahkan mungkin bisa jadi nanti saya temani, saya rewangi gitu kan, untuk ketemu ustadz itu, untuk ketemu kawan saya itu, sekaligus silaturahmi juga untuk melaksanakan ruqyah ini tadi, karena beliau teoritis dan praktisi, kalau saya ini cuma tahu teorinya saja. Nah begitu Bang, jadi ada baiknya kita itu kayak berobat. Kalau berobat itu kan, kalau ke dokter umum itu mungkin ya kayak saya, kalau ke beliau itu lebih ke dokter spesialis. Jadi saya rekomendasikan ke beliau nanti. Nanti saya tidak akan lepas. Nanti saya akan tetap
arahkan dan saya akan temani insyaallah nanti gitu. Itu Bang terkait yang tadi. Baik, jamaah ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dulu ya ceritanya tadi. Jadi di dalam surat Al-Baqarah tadi di situ dikatakan ada kata-kata Uzair ibnullah. Uzair anaknya Allah. Itu perkataan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Uzair anaknya Tuhan. Nah, Ezra itu adalah anak Tuhan kata orang Yahudi. Nah, inilah yang menjadikan lunturnya akidah kita dan lunturnya konsep tauhid ketuhanan kita. Nah, itu yang menjadikan kekufuran kita. Nah, maka ketika kita membaca ayat ini tadi kita dilarang atau diharamkan untuk baca basmalah karena itu salah satu perkataan mereka yang melunturkan akidah, melunturkan tauhid dan melunturkan konsep ketuhanan kita selaku umat Islam. Nah, di dalam ayat itu diceritakan mengenai kita angkat lagi Pak Cek? Boleh Ustadz, kita akan angkat terlebih dahulu Ustadz. Telepon selanjutnya di Pro 4 RRI Palembang sore hari ini 351656. Halo, selamat sore. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Dengan Cek Sarif di Pangkalan Balang. Oke, Cek Syarif. Ada pertanyaan untuk Pak Ustadz Setiawan sore hari ini? Ya, Mak. Boleh langsung ditanyakan sama Ustadz Setiawan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Ustaz. Ini agak di luar tema Ustaz. Iya, enggak apa-apa, Cek. Ecaknya itu kan bersetubuh itu dak. Ecak itu aku nih sakit kan. Nah, kalau semua yang lima waktu di rumah aku baca dulu. Salat sih. Kalau nak yang tarawih mengilu ke masjid tidak bisa. Nah, boleh tak kalau ngikuti dari rumah aja itu? Sah tidak kan kira-kira kan? Iya. Mungkin itu baca. Tat. Baik. Oke. Baik, terima kasih Bang. Dengan banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Terima Ustaz. kasih Cek pertanyaannya. Jadi kalau misalnya dak dos pacak ke masjid dak ketik masalah jangan dipaksa Cek. Namanya kondisi sakit itu dak bisa kita paksa Nah, jadi sholat di rumah baik, tetap sholat di rumah. Nah, apa namanya itu boleh tak ngikuti sholat tarawih dari rumah? Jawabannya tak bisa ya. Tak boleh. Ngapa tak boleh? Karena syarat sah berjamaahnya itu terputus karena dia tidak dalam saf, dia juga tidak apa namanya itu berniat kepada imamnya, dia juga tidak tahu dengan imamnya, imam juga tidak tahu dengan dia kan kira model itu. Nah, jadi syarat sah berjamaahnya tidak tercover ya itu ya. Nah, kalau saran kami saya ini ya solusinya. Jadi sholat di rumah tidak ketik masalah karena sakit kan jangan dipaksa ke masjid. Sakit di masjid apa namanya itu ada apa-apanya malah repot kan kita yang repot. Nah, sholat tetap di rumah tapi kalau tidak pacak berjamaah ya dewean artinya kan. Tapi kalau misal kira-kira di rumah tuh ada wong, sikok bae, enggak usah banyak-banyak sikok bae. Budak misalnya, nah ajak budak tuh sholat berjamaah. Nah insyaallah sama keutamaan apa namanya itu berjamaah sholat wajib dan sholat tarawih, begitu juga witirnya di masjid dengan di rumah. Keutamaan berjamaahnya itu 27 derajat itu sama insyaallah dapat. Tidak ada sama banyak, lebih banyak bagus lagi. Misalnya di rumah ada 5 kan, 6 teko kita. Nah sudah berenam berjamaah. Entah kita makmum, entah kita imam kan, itu entah siapa yang jadi imam itu. Terserah itu teknis baik tinggal. Nah kalau saran kami itu, jadi sholat di rumah jangan dipaksa ke masjid. Tapi kalau tidak pacak berjamaah, misalnya memang kita dewean di rumah tuh katik wong kan, nah di rumah sudah sholat dewean berarti katik masalah. Tapi jangan ngikuti dari masjid, tidak boleh itu. Nah kalau tadi ada wong sikok lebih dari sikok tambah banyak bagus, lebih dari sikok 2, 3, 5 ajak sholat berjamaah, entah kita yang imam entah kita yang apa namanya itu makmum kan kira-kira model itu. Nah itu mungkin kalau tarawih itu tidak ada kata masalah itu Cek, sholat wajib dan sholat sunat itu berjamaah di rumah. Sebagaimana kita dulu galau-galau waktu zaman COVID-19 kan kita sholat Idul Fitri di rumah masing-masing kan. Iya, betul, nah betul. Jadi sholat Id itu kalau dia apa namanya itu
kepala keluarganya, kepala rumah tangganya baca khotbah, ya baca khotbah. Kalau tidak baca solat sunat 2 rakaat itu. Jangan dipaksa-paksa ke kaki malah salah dak do ini malah batal pula kan. Dak do baik kan, kurang bagus kan macam itu. Nah, itu juga solat tarawih tadi. Jadi solat isya, solat tarawih, solat witir kan. Nah, kalau kira-kira ada budak yang baca ceramah ya kongkon ceramah kultum. Kalau tidak baca tidak usah, jangan di ini kan. Kaki malah ini kan malah bucar, dak do konsentrasi, dak do khusyuk. Nah, itu baik rasa. Baik, kita lanjutkan lagi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabiullah Uzair ini adalah seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Bani Israel setelah pasca wafatnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadi Nabi Musa itu kan nerima Taurat. Nah, Nabi Musa itu bukan kita ngejek, bukan, ini cerita sejarah. Nabi Musa itu nabi yang disabilitas. Beliau itu mulut dan lidahnya itu cadel ngomongnya tidak ada jelas. Jadi yang jadi juru bicara atau penterjemah bahasanya itu, penjelasannya itu di Nabi Harun. Jadi dua ini memang sekapel, Nabi Musa dan Nabi Harun ini. Nah, dua beradik ya. Nah, ngapa Nabi Musa itu mulutnya cadel? Karena dulu waktu beliau masih kecil kan diskanyut oleh ibunya ke Sungai Nil, diambil oleh Siti Asia, istri Firaun. Nah, diambil oleh Asia, dirawat oleh Asia. Karena Firaun munui segala bayi lanang yang lahir, uji Firaun lanjak ke budak ini. Nah, jika Asia jangan. Kaget Firaun, dia lah tahu dengan ini aku nih, dengan kerajaan aku nih. Jika Asia mak ini bela, unnya dia ngomong. Kalau budak nilang akal, dia ngomong, dia pasti milih yang baik. Tapi kalau budak tidak ngakal dia pasti milih yang buruk. Dipilih kelah sikok bara api, sikok berlian. Kebetulan Nabi Musa yang kecil, yang masih bayi waktu itu. Oleh Nabi Musa dia mbeknya lah bara api, tegoknya bara api. Nah, di ininya dia dimasuknya ke mulutnya, di ininya kulumnya kan. Nah, di lueknya lagi. Nah, saat itulah beliau disabilitas kan, ada cacat fisik di mulut beliau. Nah, jadi Nabi Harun yang terjemahkannya itu, yang menjelaskan Taurat itu Nabi Harun. Nah, setelah Nabi Musa dan Nabi Harun ini wafat, Bani Israel ini kosong kenabian. Nah, yang diutus oleh Allah untuk Bani Israel ini ialah Nabi Uzair ini tadi. Nah, jadi Nabi Uzair ini tadi, beliau ini berpikir dalam hatinya, beliau diutus kepada bangsa Bani Israel. Bangsa Bani Israel ini bangsa yang ngeyel kan, yang agak aneh-aneh ininya, sifatnya kan memang. Maka di sana itu diutus banyak nabi dan rasul. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, bangsa yang diutus oleh nabi dan rasul itu biasanya bangsanya itu agak aneh-aneh. Nah, baru diutus nabi dan rasul. Kalau bangsanya itu adem ayem bae, dia tetap melok syariat nabi dan rasul sebelumnya, artinya dia tidak neko-neko, tidak nguna-nguna yang pelembang. Biasanya tidak diutus nabi dan rasul, dia tetap ngikuti nabi dan rasul sebelumnya. Nah, begitu proses penyampaian risalah sebelumnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Uzair ini, beliau ini memandangi kota Baitul Maqdis, Yerusalem, yang saat itu sudah hancur ratokan oleh musuh pada waktu itu. Jadi Nabi Uzair ini mikir, ya Allah, katanya, kota yang sudah lulu lantak ini, alangkah lamonya kalau engkau menghidupkannya kembali. Butuh waktu yang sangat lama. Mungkin aku tidak ada pacak nyaksi lagi, kata Nabi Allah Uzair, mengenai hidupnya lagi kota itu. Ibarat kira-kira mungkin pecah Los Angeles kemarin lah kan, yang kebakaran. Setelah itu ada wong yang berpikir kan, bertafakur, dia cak mana lah katanya kota ini baca hidup lagi cak dulu, aktif lagi cak dulu, kira cak itu. Nah, berpikir Nabi Uzair. Akhirnya beliau waktu itu pergi dari rumahnya itu di daerah situlah, di Yerusalem. Pergi keluar dari rumahnya, mawa sikok keledai itu lebih kecil dari onto, lebih besar dari himar. Keledai itu jadi keledai itu semacam binatang tunggangan, semacam kuda, semacam onta, tapi lebih besar dari himar, lebih kecil dari kuda. Jadi naik keledai beliau tadi, berjalanlah keluar kota. Persiapan beliau tadi pas berjalan keluar kota tadi, mawa kurma sama anggur dibungkus, bekal ibadan yang memang sudah dikebetnya, dimasuknya dalam ininya, kantong keledainya itu.
Pergilah beliau. Nah di suatu tempat beliau sudah merenung tadi, istirahat, tertidur, pengen tidur dengan capek, uji wong Palembang tu lesu. Akhirnya dikebat kayaknya lah keledainya, ditambat kayaknya, ditambang kayaknya. Anggur dengan kurma itu dembeknya duduknya samping dia. Tidur dia. Nah, sudah tidur. Nabiullah Uzair alaihissalam ini bangun. Nah, jika Nabi Uzair rasa-rasanya aku ni aduh kalau setengah hari dia ngomong tidur ni atau tidak sampai setengah hari, kalau berapa jam pikir hati dia kan. Akhirnya bangun dia. Bangun. Terkejutlah dia, nyingok di samping dia itu yang tempat dia ngebat ke keledai itu. Keledai itulah jadi tulang belulang sudah. Jadi keledai itulah bersusun tulang-tulang belulang. Kasih lagi keledai itu, lah jadi tulang belulang. Dia tahu itu tulang belulang keledai dia. Tapi yang aneh dan uniknya, dia nyingok di samping dia kurma dengan anggur tadi masih utuh, tidak busuk, tidak basi, tidak rusak sedikit pun. Akhirnya heran beliau ini. Nah, di mana ini aku nih? Akhirnya beliau balik ke rumahnya lagi. Nah, pas balik ke rumah tadi ngelewatilah Baitul Maqdis. Dijengoknya di kota Baitul Maqdis itu sudah menjadi kota yang hidup, kota yang aktif, dan jadi kota yang besar yang hidup seperti sedia kala dan bahkan lebih modern daripada kota sebelum ditinggalnya tadi. Terkejutlah dia. Nah, katanya ngapa berubah jejak ini? Akhirnya baliklah beliau ke rumahnya, ke apa namanya itu, rumah yang lama. Dia masih ingat jalannya. Agak-agak lupa juga kan dari kan laba banyak berubah lokasi itu. Agak-agak lupa. Dia bingung dan dia bercampur lali sudah. Nanya dengan wong, "Di mana rumahnya Nabi Uzair dulu?" kata dia nanya dengan wong. Uji wong, "Oh, di situ." Ditunjuklah oleh wong. Oh, jika begitu dia nanya dengan wong tuh, wong ngomong, "Oh," kata wong, "Nabi Uzair sudah lama meninggal ke kami," katanya. "Kami sudah tidak kata Nabi dan Rasul lagi diutus di tengah-tengah kami," aja wong. Bingung dia nih. Nah, katanya ngapa wong tidak tahu lagi dengan aku nih. Akhirnya sampai dia di rumahnya tadi, toknya pintu, "Assalamualaikum," misalnya kira itu ucap salam kan, selom jika tu tu bahasa Suryani itu. Dibukailah ada nenek-nenek tua nen umurnya 80-an. Jadi nenek-nenek itu tadi mukai pintu. "Siapa kau?" kata nenek itu tadi. "Aku nak bertanya," dia ngomong, "ini benar bukan rumahnya Nabi Uzair?" Nangis nenek itu langsung. "Yo, nenek itu benar. Uzair itu seorang nabi dan rasul, dia majikan aku. Aku ni ART-nya, asisten rumah tangga, membantunya." Nah, jika tu nenek itu waktu dia pergi, itu kejadian itu sudah lama nih. Aku umur 20 tahun, mak ini umurku 80 tahun, kira-kira 60 tahun yang lalu itu nenek itu. Nah, jadi jika nenek itu dia datang lagi ke sini sampai saat ini aku lah tua renta ini itu nenek itu. Ada anak tak jika tu Nabi Uzair tu dulu. Ada jika tu nenek itu tadi. Anaknya juga seumuran aku, dia ngomong lanang. Akhirnya dia, "Mana anaknya?" Masuklah ke dalam dia. Jadi tanya dengan anaknya, "Ada kakek itu lah renta, lah yai sudah." Ditanya, "Wahai kakek," dia ngomong, "apa benar kau ni anak Nabi Uzair?" "Iya benar," dia ngomong. "Aku waktu itu umur 20 sama cak membantu ini," dia ngomong. "Nah, waktu itu bapak kami Uzair ninggal kami kira-kira umur 40-an," kata dia ngomong. "Itu kejadian sudah 60 tahunan yang lalu," dia ngomong. "Kami sudah rindu," katanya, "dengan bapak kami karena bapak kami tidak pernah datang lagi," katanya, "dan umat Bani Israel sudah kehilangan salah satu nabi dan rasulnya pada waktu itu." Ngomonglah Nabiullah Uzair, "Kamu berdua tahu tak kalau Nabiullah Uzair yang kau maksud itu ialah aku." Pemohon ngotai jika tu nyai dengan yai itu. "Madak," katanya, "kejadian lah 60 tahun lebih sudah. Sedangkan kau masih umur 40-an," dia ngomong. "Sedikit kon pantaran anak kami," dia ngomong. Nah, akhirnya jika tu Nabi Uzair, "Coba kamu pasat ini anak aku nih," dia ngomong. Dipasatnya oleh anaknya. Kan kita tuh namanya, apalagi itu kan umur 20-an kan, umur 20-an kan remaja masih kan. Inilah yai kan agak kakek. Pasti masih ingat kan kira-kira bayangan rayung tua kita kan, walaupun kita mungkin masih kecil atau baru beranjak pada waktu itu kan, pada waktu tua kita kecil lagi itu nah. Itu juga dia diingatkannya oleh yang yai tuan tadi. "Oh iya," katanya, "benar nian. Benar nian, ini rai bapak kami dulu," katanya, "waktu umur 40. Persis inilah," dia ngomong. "Kamu tahu tak," dia ngomongnya, "aku ni lah Nabiullah Uzair bapak kamu tuh," dia ngomong. Nah, diceritakannya lah kejadian ini tadi. Oh, akhirnya sedih, haru, gembira, sukacita di antara mereka itu, di antara keluarganya dengan kalangan Bani Israel waktu itu, sambil berpelukan, sambil dengan hati yang sedih bercampur gembira itu, mereka itu bersyukur Nabiullah Uzair kembali kepada
bangsa mereka. Diceritakannya oleh Nabi Uzair, beliau tertidur. Ternyata beliau itu ditidukkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara 60 sampai 100 tahunan. Ada yang ngomong 60-an, ada yang ngomong 100 tahunan. Beliau itu dijadikan Allah tidur selama lebih kurang waktu yang sangat lama, sehingga keledai tadi lah jadi tulang belulang lah puluhan tahun sudah. Tapi Allah jadikan juga anggur dengan kurmanya masih utuh. Dan fisik beliau itu tidak ada terjadi penuaan, tetap masih pecah umur 40-an dolar. Nah, inilah rahasia Allah, bahwasanya waktu itu Allah yang punya dan Allah yang ngatur. Allah pacak menjadikannya yang lama pacak jadi dengat, yang dengat pacak jadi lama. Disitulah dimensi waktu itu, bahwasanya Allah yang ngatur. Akhirnya jamaah ini dimuliakan Allah, Nabi Allah Uzair ini ngomong dengan bangsa Bani Israel, aku diutus untuk kamu katanya. Nah, apa dia kekurangan kamu saat ini? Jika itu bangsa Bani Israel, kekurangan kami saat ini cuman sikok wahai Nabiullah, sepeninggalnya Nabi Musa dengan Nabi Harun, dan juga sepeninggal engkau. Itu ada telepon Cik. Nah, kita angkat. Baik Ustadz, ada telepon masuk, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mang Uju, ada yang ingin ditanyakan Mang Uju dengan Pak Ustadz sore hari ini? Teleponnya dari tadi mau telepon. Oh, dari tadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini kita atau tadi tak boleh dibaca Bismillah pangkalnya Ustaz. Iya. Apa bedanya dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim dengan a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim? Oh iya, bacaan ta'awuz ya, lafaz ta'awuz ya. Sudah itu antara mukjizat dengan mauna Ustaz. Oh iya, oke. Sejak kabar saya cerita Kiai Morgan dulu kan. Yo. Tentang Belanda, dia cerita dengan Belanda di mana ada banyu, situ ada iwak. Yo. Belanda beli buah kelapa tu, awas kalau kata iwak. Sebelahnya ada iwak. Yo. Nah itu termasuk mukjizat apa mauna itu Ustaz? Itu baru ikut itu saya. Iya, Mang Uju, siap. Misalnya masalah kerja akum, nah jadi kita tak usah Bismillah, itu surah yang akhir kata saya taubah. Itu jadi masalah atau ya. Oke, siap. Ya, sama-sama Mang Uju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Mang Uju, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atau terajam. Adapun a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha berilmu dari godaan setan yang terkutuk. Itu hanya beda redaksi Mang Uju. Bagus tak bagus galo. Tapi yang pada umumnya itu dibaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Biasanya yang a'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim itu ada qiraah khusus, qiraah yang harus kita juga belajar dan punya ijazahnya. Kira-kira modelan itu. Nah, kalau yang umum itu tadi, kalau qiraatnya Imam Hafiz, muridnya Imam Warash, itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu perbedaannya tadi. Nah, lalu yang kedua, pertanyaan kedua tadi mengenai apa beda mukjizat dengan maunah. Nah, jadi dia itu ada 4 Mang Uju. Pertama mukjizat, kedua karomah, ketiga maunah, keempat istidraj. Pertama mukjizat. Mukjizat ini kelebihan keajaiban di luar akal yang luar biasa, dinjuk khusus untuk nabi dan rasul. Nah, mukjizat Nabi Musa, mukjizat Nabi Isa. Nah, yang kedua itu namanya karomah. Kemuliaan yang di luar akal yang bisa dibuat oleh seorang kekasih Allah atau wali Allah. Nah, itu karomah. Nah, yang pecak kimarogan meladogan metu iwak seluang tuh itu karomah. Banyak karomah-karomah wali-wali, ulama-ulama kiai itu. Nah, yang ketiga maunah. Kelebihan atau kejadian luar biasa yang diberikan kepada wong beriman, yang dia itu wong biasa, bukan wali apalagi nabi. Nah, ini biasanya kalau kita galak ketemu ada wak tua sesepuh. Nah, dia nyampi dikit sembuh wong kan. Dia mantu wong melahirkan sehat-sehat baik kan, walaupun tidak ada katik medis. Nah, yang model ini kalau kita sebut dukun, padahal sebenarnya bukan dukun, dia itu mantu wong kan, dengan doa dia yang memang alhamdulillah diijabah Allah. Nah, yang ini banyak di lingkungan kita. Dan dia memang wong beriman, dia semayang, ngaji, dia wong soleh atau wong soleha kan. Nah, yang model ini mauna sebenarnya. Makanya aku gak kurang setuju juga kalau sebut dukun tuh kan. Nah, ini mauna. Nah, yang keempat ada namanya istidraj, kelebihan luar biasa yang diberikan kepada wong yang tak beriman atau
wong kafir sekalipun yang itu di luar akal manusia. Jadi memang dinjuk oleh Allah nian. Misal ada wong pacak berjalan pucuk banyu tapi dia tak ada beriman kepada Allah, tak ada taat, tak soleh, nah maka ini istidraj. Artinya istidraj itu apa? Kelebihan yang Allah njuk nian memang untuk nyampakkan atau nenggelamkan wong tersebut. Jadi tak kati hubungan dengan kesalehannya. Nah, itu mengenai 4 tadi. Nah, karena waktulah sudah terjepit ini dikit lagi kita nak gabung ke Masjid Agung. Jadi kita lanjutkan lagi kisah Nabi Uzair tadi. Nabi Uzair akhirnya balik membina masyarakat Bani Israel. Uji masyarakat Bani Israel, wahai Nabi Allah, cuma Nabi Musa dengan Nabi Harun yang hafal Taurat tuh. Karena Taurat beda dengan Quran. Kalau Quran banyak orang hafal, kalau Taurat tidak, cuma Nabi Musa dengan Nabi Harun yang hafal. Yang hafal 10 perintah Allah tuh kan. Nah jika top ini Bani Israel, setahu kami uji Nabi Musa dengan Nabi Harun dulu yang tahu tempat penyimpanan tabutnya Bani Israel. Tabut itu isinya tongkat sama jubah sama lempengan batu. Lempengan batu itulah pecah sudah. Lempengan batu itu isinya Taurat yang diukir di pucuk batu. Nah, disimpan dalam kotak. Kotak itu batu itu masih ada, tapi batu itu karena lama nak 100 tahun dimakan usia, batu itu memanglah pecah, jadi sudah hancur, tak terbaca lagi tulisannya. Dengan ini mukjizat Allah nunjuk dengan Nabi dan Rasulnya. Tapi wong Bani Israel lah kelewatan nguna-nguna tadi, dianggapnya Nabi Uzair anak Tuhan. Uzair ni kata anak Tuhan karena dia hafal kalam Tuhan. Anak pasti hafal kalam bapa, uji wong Yahudi Bani Israel tadi. Nah, disitulah Allah mengutuk Yahudi dan Bani Israel karena kekufurannya, dan cerita itu diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Jamaah yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah yang singkat ini bisa menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita galo-galo. Kami selaku narasumber dan pembicara mohon maaf apabila ada khilaf dan salah. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih kepada seluruh penanya yang sudah berdiskusi dan seluruh pendengar yang sudah menyimak siaran ini. Semoga kita galo-galo senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kami akhiri wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Muhammad Setiawan untuk materi atau kisah Nabi Uzairnya hari ini. Dan kita akan bertemu lagi di 27 Ramadan 1446 Hijriah, tepatnya 27 Maret 2025 di jam yang dan waktu yang sama. Baik pendengar, usai sudah acara dialog hikmah Ramadan kita pada sore hari ini, dan sesaat lagi kita akan terhubung untuk mengikuti siaran menanti berbuka puasa dari Masjid Agung Palembang. Untuk itu kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulur-dulur, sudah kita pelai bersama acara Hikmah Ramadan Pro 4 RRI Palembang. Ramadan RRI berkah untuk negeri.